Oke, aku ulangi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya hadir di webinar aku. Di sini kita akan belajar bareng ya data analis for beginner atau dasarnya tentang data analis. Gitu. Oke, sebelum itu teman-teman izinkan aku memperkenalkan diri ya. Aku Ambar Arum Maheswari. Aku ini mahasiswa semester 6 dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Sekarang juga aku lagi ikut MSIB Kampus Merdeka Batch 6 ini akademi untuk activity data science. Oke, jadi untuk hari ini tujuan presentasinya untuk memberikan pemahaman besar tentang pentingnya analisis data serta memberikan tentang bagaimana analisis data dapat memberikan wawasan yang nilai dalam konteks bisnis dan juga konteks kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ini ada penting yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama itu ada data, kemudian yang kedua ada basic SQL, dan yang ketiga ada visualisasi data. Kita langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu apa itu data analis. Nah, sebelum kita terjun ya ke data analis, mungkin kita harus tahu dulu ya, jabarkan dulu. Pertama itu apa itu. Nah, jadi sudah familiar banget kata ini. Tapi apa sih data itu? Jadi data itu adalah kumpulan fakta seperti angka, gambar, video, kata, ukuran, pengetahuan, dan lain-lain. Jadi gampangnya itu dari seluruh yang ada di sekitar kita. Jadi sekitar kita yang ada eksis ya di dunia itu bisa dikatakan sebagai data. Termasuk diri kita juga kayak usia kita, nama kita, nomor ponsel, alamat email, dan sebagainya. Itu juga termasuk data. Nah, setelah kita tahu apa itu data, kita ini ya terkait jenis data dasar. Nah, data dasar itu ada yang pertama itu ada dan juga ada kategorikal. Kalau yang numerical ini ya number. Jadi ini tuh tentang misalkan 1, 2, 3, pokoknya yang kayak tentang angka itu disebut numerical. Yang bisa dihitung gitu ya. Tapi kalau yang itu lebih ke mungkin shape-nya ya, bentuknya, warnanya, mungkin rasa dan sebagainya itu kategori. Pakai angka nggak, lebih ke ciri-ciri itu kategori. Nah, masuk kita ke analisis data. Jadi analisis data ini adalah proses mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk mengungkap pola, tren, dan wawasan yang dapat untuk pengambilan keputusan. Itu adalah analisis data ya. Nah, kita masuk ya ke data analis. Jadi kalau tadi data itu adalah sebuah kegiatannya, kalau data analis ini adalah sebuah profesi. Jadi profesi yang melakukan pekerjaan mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, dan menafsirkan data itu data analis. Atau dengan kata lain, analis ini bisa disebut sebagai seorang yang melakukan analisis data gitu ya. Itu data analis. Nah, ada 5 aspek esensial dari skill analitik. Jadi seorang data analis itu minimal 5. Nah, yang pertama di sini ada curiosity atau rasa ingin tahu. Nah, jadi curiosity ini adalah kemampuan untuk bertanya dan ingin mengetahui banyak hal, terutamanya tentang data ya dan konteksnya. Nah, itu kunci untuk menentukan pola dan wawasan yang tidak
terlihat sebelumnya dalam data. Jadi penting banget buat tentang data analis itu buat curious atau dia itu penasaran ya tentang data itu. Sehingga nantinya dia bakal mencari tahu detail tentang data itu apa. Baik itu dari pola ataupun dari konsep background data. Nah, yang kedua adalah memahami konteks. Jadi ini adalah kemampuan untuk memahami latar belakang dan konteks di mana data dihasilkan gitu ya. Jadi ini penting banget buat menyaksikan data dengan benar dan membuat keputusan dengan tepat. Karena kan kita nggak bisa ya menentukan suatu wawasan dari data itu kalau kita nggak tahu konteksnya, kalau kita nggak tahu latar belakang dari data itu ada. Terus yang ketiga di sini ada memiliki technical mindset. Nah, jadi ini adalah kemampuan untuk berpikir secara logis dan menganalisis data dengan pendekatan yang sistematis. Jadi ini memiliki keterampilan teknis yang diperlukan ya untuk mengelola dan menganalisis data dengan efektif. Jadi terstruktur, urut gitu loh secara. Jadi remaja kita juga boleh berasumsi terhadap suatu data. Kita harus benar-benar kalau mengambil wawasan di data itu atau insight dari data itu sudah melalui proses yang benar bukti benar ada benar adanya. Kalau cuma asumsi nanti jatuhnya ya nggak sesuai data atau keadaan nyata yang di lapangan gitu. Perlu banget technical mindset tentang data analis. Nah, terus yang keempat di sini ada desain data. Nah, desain data itu adalah kemampuan untuk merancang struktur data yang sesuai dan mengatur data dengan cara yang memudahkan bisnis. Ini penting ya untuk mengoptimalkan proses analisis dan memastikan data itu berkualitas tinggi buat analisis, buat diambil insight. Kemudian di sini ada terakhir ya, ada data strategi. Nah, ini adalah kemampuan untuk mengembangkan strategi yang sesuai untuk mengumpulkan dan jadi ini penting banget untuk mencapai tujuan bisnis dan membuat keputusan oleh data secara itu. Ini 5 aspeknya. Dan kita lanjut. Nah, ini adalah langkah-langkah dari analisis data ya, dari data analis. Yang pertama itu ada atau bertanya. Jadi ini bertanya secara efektif dan mengidentifikasi masalah yang ingin dijawab. Nah, jadi langkah pertama adalah proses analisis data ini merumuskan pertanyaan atau tujuan yang ingin dijawab oleh analisis data tersebut. Jadi pertanyaan yang jelas dan akan membantu untuk melakukan pendekatan yang tepat dalam mengumpulkan dan analisis data. Kemudian di sini ada data ya atau menyiapkan data itu ada di berbagai sumber dan juga ada memformat data sesuai kebutuhan. Nah, setelah kita ada pertanyaan yang kita lakukan ya, langkah berikutnya adalah menyiapkan data yang diperlukan untuk analisis. Jadi ada data dari berbagai membersihkan data dari atau tidak valid, memformat agar sesuai dengan kebutuhan gitu. Apakah datanya bulat atau data lain ya. Dan di sini ada yang tiga ada proses. Jadi setelah datanya disiapkan, maka selanjutnya ini proses sesuai dengan metode analisis yang ditetapkan. Proses ini meliputi transformasi data, perhitungan statistik, atau pemodelan. Ini tergantung pada tujuan analisis yang ingin dicapai ya. Termasuk ini ada memperhatikan data dan juga menjaga integritas data. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada analyze ya, atau analisis. Jadi ini adalah mengidentifikasi pola dan mengambil kesimpulan dari data. Kemudian ada membuat rekomendasi setelah data itu diproses. Nah,
Kita ini nanti masuk ke proses analisis data buat mencari polanya, trennya ya, atau wawasan yang relevan dengan pernyataan atau tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, ini melibatkan teknik analisis statistik, kemudian ada data atau algoritma machine learning, tergantung pada analisis yang diinginkan. Oke, yang kelima ada share atau berbagi data. Nah, ini termasuk dalam berbagi data hasil itu ke pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian ini juga dapat ditulis laporan tertulis, dokumen tertulis begitu, atau juga dengan presentasi. Jadi dengan visualisasi data, dengan menggunakan graf dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah atau upaya mengimplementasikan insight yang bisa perubahan kebijakan, perbaikan proses atau pengambilan keputusan strategis. Dan ini adalah 6 langkah dan perlu teman-teman. Nah, ini ada alat-alat yang digunakan untuk analisis data. Jadi untuk pertama ini ada proses prepare ya. Ini bisa pakai SQL, Python, terus ada juga atau spreadsheet ya, terus ada R. Nah, untuk yang analysis itu juga bisa digunakan Python ya. Biasanya itu pakai Google Colab karena ya, kompetensinya itu bisa data yang besar di situ. Nah, terus ada ke ini Excel ya, Excel atau spreadsheet sama kayak prepare tadi, ada R juga. Yang selanjutnya ada visualization dan juga share proses pencapaian dan pembuatan ya, visualisasi supaya mudah dipahami oleh orang yang tercipta data itu, kayak misal pemangku kepentingan yang terkait gitu ya. Ini ada Looker Studio, ada Tableau, ada juga Python ya. Jadi visualisasi data juga bisa pakai code ya, program. Dan juga ada dan juga Nah, itu untuk alat yang digunakan analisis data. Oke, selanjutnya ya, kita tahu dasar-dasar terkait apa itu data analis, dan juga tools apa aja itu, kemudian langkah apa aja yang ambil sebagai data analis. Nah, selanjutnya kita bakal terkait basic SQL, karena SQL ini sering ya digunakan sama data analis untuk mengolah data. Tuh. Oke, sebelum kita itu SQL, kita perlu tahu dulu ya tentang database. Jadi SQL ini ada kaitan database. Jadi database kumpulan data yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik yang disimpan di komputer atau jadi intinya ini penyimpanan data. Ya. Nah, jadi database itu dibagi menjadi dua umumnya. Jadi ada database relasional dan juga non-relasional. Nah, untuk yang relasional ini adalah database yang menyimpan data tabel yang terkait satu sama lain, kan primary key juga foreign key. Jadi itu contohnya ada di ini gambarnya itu ada tabel saling terhubung satu sama lain. Nah, jadi primary key itu adalah untuk identitas data ya yang berbeda satu sama lain. Nah, itu bisa menjadi sebagai penghubung antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Kalau primary key suatu tabel akan di tabel yang lain nanti disebutnya sebagai foreign key. Itu untuk menghubungkan dua tabel tersebut supaya bisa itu disatukan ya. Jadi bisa diambil, diolah secara bersamaan. Kemudian database non relasional yaitu adalah database yang dirancang untuk mengelola dan menyimpan data terstruktur atau semi terstruktur. Nah, di sini ada contohnya dokumen stok database ya.
Contoh dari database itu adalah MongoDB. Itu adalah database yang menyimpan data dalam dokumen yang dapat berisi berbagai jenis informasi dalam format JSON atau JSON. Dan setiap dokumen itu dapat memiliki struktur yang berbeda yang memungkinkan fleksibilitas dalam penyimpanan data. Yang kedua, di sini key value store database. Contohnya itu ada Redis dan juga Amazon DynamoDB gitu ya. Jadi database ini menyimpan data dalam pasangan kunci nilai. Nah, di mana setiap data ini disimpan dalam dengan kunci yang unik. Struktur data ini sangat cepat dalam pengambilan dan penyimpanan data. Namun mungkin kurang cocok untuk query yang kompleks gitu. Kemudian yang ketiga, ada column store database. Ini contohnya adalah Cassandra. Jadi database ini menyimpan data dalam kolom daripada yang memungkinkan untuk pengambilan kolom secara dan pengambilan data yang efisien berdasarkan tertentu. Nah, biasanya ini digunakan untuk aplikasi dengan skala besar yang memerlukan pemrosesan data yang sangat cepat. Dan yang terakhir di sini ada Grab database. Contohnya itu Amazon. Jadi data menyimpan data dari node dan edge untuk merepresentasikan entitas dan hubungan antara entitas tersebut dalam bentuk grafis. Ini sangat berguna ya untuk aplikasi yang memerlukan analisis hubungan kompleks antara entitas gitu. Kemudian kita masuk di sini ke SQL ya. Jadi SQL ini kepanjangannya Structured Query Language. Ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola dan mengakses data dalam database relasional. Tuh. Nah, ini contohnya ada MySQL, dia ada SQL, PostgreSQL, juga query. Oke, di sini ada basic SQL-nya ya. Oh iya, jadi kita nggak belajar yang terlalu mendalam ya, cuma belajar basic. Jadi di sini ada contoh-contoh dari sintaks yang sering dipakai, juga select ya. Select ini buat memilih kolom yang ingin ditampilkan dalam database gitu. Nah, di sini contohnya, kolomnya itu ada nomor KTP, kemudian nama dan nama. Kemudian from. Jadi from ini untuk memilih tabel di mana kolom itu ada gitu ya. Jadi kolom nomor KTP ini ada tabel data underscore valid. Nah, data underscore valid ini ada di database data underscore warga. Nanti cara manggilnya itu kita tambahin titik ya. Jadi database dulu, kemudian titik, terus nama tabel. Atau dalam beberapa itu ya, kayak MySQL, itu kita nggak perlu nulis lagi di bagian database. Jadi langsung aja tabelnya data underscore valid. Ini ada where. Nah, ini tuh digunakan untuk memfilter informasi tertentu. Nah, kalau di contoh ini where-nya itu buat memfilter, jadi nanti data yang cuma data dengan nama itu sama dengan jannah. Kalau namanya selain itu nggak ditampilin. Oke, next. Di sini ada perintah berubah. Jadi ini untuk mengelompokkan baris yang memiliki nilai atau value yang sama dalam summary rows gitu. Nah, ini juga sering digunakan dengan fungsi agregat seperti count, max, sum, average ya, untuk mengelompokkan set hasil berdasarkan satu atau lebih kolom. Nah, ini contohnya select count nomor KTP. Kemudian ada kabupaten. Jadi nanti yang ditampilkan itu adalah dari nomor KTP dan juga kolom dari kabupaten gitu ya. Kemudian from data underscore Jateng. Jadi ini tabelnya itu tabel data underscore Jateng by kabupaten. Jadi nanti ini munculnya nanti ada nama kabupaten. Terus nanti per kabupatennya itu juga nomor KTP-nya berapa gitu ya. Nah, ada perintah SQL yang lain.
ada insert. Nah, ini tuh menambahkan data lagi ke dalam tabel. Kemudian ada update. Nah, ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam tabel. Kemudian ada delete. Ini digunakan untuk menghapus data dari tabel. Ada join. Nah, ini digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan kondisi yang telah ditentukan gitu ya. Nah, yang terakhir ada order by. Ini digunakan untuk mengurutkan hasil query berdasarkan kolom tertentu. Jadi sebenarnya selain ini ya basic SQL yang aku tampilkan di sini, masih ada banyak teman-teman yang include tips. Jadi contohnya join terdiri dari jadi sih ada left join dan lain sebagainya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak ya terkait basic SQL ini, teman-teman bisa explore secara sendiri, terus bisa berlatih ya untuk bisa memahami dalam lagi terkait SQL ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang visualisasi datanya ya. Jadi data itu juga tugasnya untuk melakukan visualisasi data. Dan data analis itu butuh untuk share data ya, untuk meng-share supaya lebih mudah. Kan butuh visualisasi yang sederhana, mudah untuk di. Nah, ini adalah visualisasi data. Jadi visualisasi data sebuah representasi dan presentasi data. Gitu. Jadi ini yang kita adalah mengerti, mengambil kesimpulan dari sebuah cerita informasi dari data. Nah, ini ya. Aku cuma sebutkan 3 di webinar kali ini ya. Teman-teman untuk mengetahui yang lebih banyak lagi bisa explore mandiri lagi ya terkait apa aja yang ada untuk visualisasi data dan juga fungsinya masing-masing. Jadi masing-masing grafik ini punya kebutuhan masing-masing ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan pakai yang mana aja visualisasi data karena nanti malah story atau cerita yang ada dalam data itu tidak tersampaikan dengan baik. Nah, yang pertama di sini ada grafik batang ya atau baca. Ini tuh kegunaannya untuk membandingkan kuantitas atau frekuensi data kategori yang berbeda. Nah, ini cocok banget buat menampilkan perbedaan antara beberapa kategori atau menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Nah, kemudian di sini ada grafik garis ya atau chart. Itu kegunakan tren pola data sepanjang waktu atau dalam urutan waktu ya. Jadi ini cocok banget buat menunjukkan perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk yang diagram lingkaran atau pie chart itu dia kegunaannya untuk membandingkan proporsi atau persentase berbagai dari keseluruhan ya. Nah ini cocok banget buat menunjukkan bagaimana berkontribusi pada keseluruhan gitu. Nah sebenarnya masih banyak buat ada heat map, juga ada scatter plot, ada histogram, dan sebagainya. Tapi karena cuma 3 aja yang ditampilkan di sini, maka nanti explore pakai data ini buat yang lain. Oke, juga kita ke kesimpulan ya. Jadi dalam presentasi ini, kita ini sudah mempelajari langkah-langkah kunci dalam analisis data dari pertanyaan awal hingga tindakan berdasarkan wawasan yang diperoleh. Ada proses persiapan, pemrosesan, dan analisis data. Ini memungkinkan transformasi informasi menjadi pengetahuan yang berharga, sebuah insight yang berharga yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk perusahaan atau untuk suatu kegiatan ya, event biar bisa berjalan lebih lancar gitu. Dan melalui visualisasi data ya yang temuan dapat disampaikan pada pemangku keputusan atau stakeholder. Nah, ini mendukung pengambilan keputusan yang berbasis fakta dan informasi, baik dari ranah maupun kehidupan sehari-hari.
Oke, kita sampai ke sesi Q&A. Eee, Misalkan ada yang teman-teman ya, teman-teman bisa langsung tanya, langsung open mic atau juga bisa di chat ya. Kalau mungkin aku tunggu sampai 13.30 ya, satu menit aja. Kalau misal teman-teman mau tanya, silakan. Oke, karena ini udah 11.30 dan sepertinya mungkin teman-teman udah jelas ya, jadi nggak ada pertanyaan. Oke, karena itu mungkin aku cukupkan aja ya. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah join di webinar aku yang kedua ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama hari ini bisa bermanfaat ya, terutama untuk lebih terkait data analis itu apa gitu. Nah, aku juga mohon maaf ya kalau misal ada salah kata dalam penyampaiannya dan juga aku berharap untuk kedepannya ilmu ini bisa diterapkan di kehidupan nyata teman-teman dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Aku cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.